Cincin Perintah Kaisar Naga edisi yang ke-4726 hingga 4729. Novel fiksi fantasi perkotaan dilanjut. Sentian berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa memberimu busur Raja Dewa ini, tetapi kamu sama sekali tidak bisa menarik busur dan anak panah itu. Itu akan sia-sia di tanganmu. Tidak bisa menariknya terbuka. Lin Kevan tercengang, kalau begitu, bisakah kamu menariknya terbuka? Busur Raja Dewa milikku, tentu saja aku bisa. Kata Sentian. Karena kamu bisa, maka aku juga bisa. Kata Lin Kevan, lalu dia menarik busur dan mulai menarik tali busur. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun Lin Kevan berusaha, busur Raja Dewa tidak bergerak sama sekali, juga tidak bisa ditarik terbuka sama sekali. Sekalipun Lin Kevan mengerahkan segenap tenaganya, tetap saja sia-sia. Kali ini, Lin Kevan sedikit terkejut. Hua Zhangweng dan Mo Saying juga melihatnya dengan tidak percaya. Meskipun busur Raja Dewa dapat disebut sebagai senjata suci, seharusnya tidak demikian sehingga bahkan seorang kultivator di alam transformasi abadi tidak dapat menggunakannya, bukan? Tetapi Sentian jelas-jelas hanya seorang kultivator Mahayana, mengapa dia bisa melakukannya? Sudah kubilang kau tidak bisa melakukannya, jadi jangan buang-buang tenaga. Sentian mengambil busur Raja Dewa. Coba tarik. Lin Kevan tidak menyerah. Dia ingin melihat bagaimana Sentian menarik busur Raja Dewa. Baiklah, biar aku tunjukkan. Sentian berjalan keluar ruangan sambil membawa busur Raja Dewa, dan Lin Kevan serta dua orang lainnya pun buru-buru mengikutinya. Sentian terlihat menarik busurnya dan membidik ke arah kekosongan, lalu dengan ringan mengaitkan tali busur dengan satu jari, disertai dengan gelombang pola Tao dan roh jahat dalam badan Sentian. Busur Raja Dewa ditarik, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di sekitarnya, akhirnya membentuk bulu anak panah. Suara mendesing. Sentian melepaskan tali busur, dan anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya yang melesat lurus ke langit, meninggalkan bekas hitam di seluruh kehampaan, seolah-olah telah terkoyak seluruhnya. Lin Kevan dan dua orang lainnya menatapnya dengan linglung, mereka semua tercengang. Kekuatan anak panah tadi begitu kuat sehingga tidak seorang pun dari mereka bertiga dapat menangkisnya. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari langit. Kemudian bayangan hitam jatuh dengan cepat dan mendarat dengan keras di depan Sentian dan yang lainnya. Sentian dan yang lainnya dengan cepat menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang kultivator, tetapi ada lubang besar di dada kultivator itu, dan dia telah lama mati. Jelaslah bahwa lubang di badannya disebabkan oleh panah Sentian. Lin Kevan dan dua orang lainnya memandang Sentian, dan Sentian memasang ekspresi malu di wajahnya. Ini benar-benar suatu kebetulan, cedera yang tidak disengaja, murni cedera yang tidak disengaja. Kata Sentian sambil berjongkok dan mulai mencari biksu itu, mengumpulkan semua kantong penyimpanan yang dimiliki biksu itu. Kemudian Sentian melambaikan tangannya, dan badan biksu itu langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan lubang yang dalam di halaman. Si idiot ini benar-benar buta sampai-sampai dia tidak membuka matanya. Dia menabrakku, dia pantas mati. Mo Saying berkata untuk memaafkan Sentian. Ya, orang ini hanya bernasib buruk, dan itu tidak ada hubungannya dengan rekan Daois Sen. Melihat ini, Hua Zhangweng juga buru-buru berbicara. Seperti kata pepatah, orang yang memakan makanan orang lain harus bersyukur, dan orang yang menerima hadiah orang lain harus bersyukur. Karena Anda telah memilih untuk membagi-bagikan barang-barang, saya hanya bisa berdiri di pihak Sentian. Seorang kultivator tanpa otak seperti ini pasti akan mati. Lin Kevan juga berbicara, lalu menatap Sentian dan berkata, Saudara Sen, jangan merasa terbebani secara psikologis. Ini bukan salahmu. Lihat apakah ada barang bagus di tas penyimpanan orang itu. Mari kita bagikan. Sentian tercengang. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan berbicara untuknya. Ternyata mereka ingin membagi barang-barang itu. Baiklah, seperti kata pepatah, kita akan membaginya menjadi dua saat kita bertemu. Karena kamu sudah melihatnya, kamu juga harus membaginya. Sentian mengeluarkan berbagai harta dan sumber daya dari tas penyimpanan biksu itu. Di dalam tas penyimpanan biksu ini, selain beberapa batu roh, barang yang paling umum adalah berbagai ramuan ajaib. Diperkirakan orang ini adalah seorang apoteker yang mengumpulkan tanaman obat di mana-mana. Hari ini,
Dia terbang di atas dinasti Xiao dan ditembak jatuh oleh Sentian dengan anak panah. Ambil batu roh ini. Sedangkan untuk ramuan ajaib, aku akan mengolahnya menjadi pil dan membagikannya kepadamu. Jika kamu mengonsumsi ramuan ajaib ini secara langsung, efektivitasnya akan sangat berkurang. Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung mengorbankan Senongding. Ya ampun, apa ini? Kelihatannya keren sekali. Mo Saiying sangat terkejut saat melihat Senongding. Apakah ini kuali dewa untuk memurnikan ramuan? Hua Zhangweng mengelus kuali Senong dan sangat terkejut. Saudara Sen, Anda juga bisa membuat pil. Apakah Anda seorang apoteker? Lin Kevan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sentian sebenarnya adalah seorang apoteker. Sentian, yang berada di alam Mahayana tingkat kedua, mampu bertarung melawan lawan-lawan di tingkat yang lebih tinggi dan bahkan tidak menganggap serius para kultivator yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Dia pasti orang yang sangat berbakat yang fokus pada latihan bela diri. Tapi aku tidak menyangka dia seorang apoteker. Kadang-kadang ketika aku bosan, aku akan berlatih membuat obat. Kata Sentian sambil memasukkan semua ramuan ajaib ke dalam Senongding. Dalam sekejap, tungku pil harum pun keluar. Ramuan sudah siap. Kalian bertiga bisa membaginya, kata Sentian sambil menunjuk Senongding. Berikan semuanya pada kami. Lin Kevan menatap Sentian. Tentu saja, jika aku ingin memakan obat semacam ini, aku dapat memurnikannya kapan saja. Kamu dapat meminum semuanya. Sentian melambaikan tangannya dengan murah hati. Mendengar ini, Mo Saiying dan Hua Zhangweng tidak dapat mengendalikan diri lagi dan langsung berbaring di Senongding sambil memuat segenggam pil. Melihat ini, Lin Kevan tidak peduli dengan statusnya sebagai pangeran dan menerkamnya untuk mulai merebutnya. Tungku pil dengan cepat dibagi di antara 3 orang. Saudara Sen, selain harta karun ini, apa lagi yang kau miliki? Mari kita lihat. Lin Kevan tahu bahwa Sentian pasti memiliki lebih banyak harta karun. Tidak mungkin hanya busur Raja Dewa dan Ding Senong. Tidak ada yang terlalu bagus di sini. Hanya ada beberapa lonceng berpola naga, pedang pembunuh naga, cambuk ajaib, dan semacamnya. Kata Sentian sambil mengeluarkan semua harta karunnya. Melihat harta karun yang diambil Sentian satu persatu, mereka bertiga tercengang. Karena di mata mereka, masing-masing dari ini adalah senjata ajaib. Lin Kevan menatapnya dengan takjub, dan akhirnya pandangannya tertuju pada pedang pembunuh naga. Saudara Sen, apakah ini pedang yang memiliki kecerdasan spiritual? Lin Kevan bertanya sambil membelai pedang pembunuh naga dengan lembut. Penglihatan yang bagus. Pedang pembunuh nagaku memang cerdas. Sentian mengangguk. Ketika Lin Kevan mendengar ini, dia langsung mengambil pedang pembunuh naga, enggan melepaskannya, dan berkata, Saudara Sen, karena kamu sudah memiliki senjata ajaib seperti busur Raja Ilahi, berikan aku pedang pembunuh naga ini. Aku bahkan tidak bisa menggunakan pedang. Apa maksudnya ini? Sentian tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka paman keempatnya begitu tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk meminta sesuatu kepada orang lain? Saya hanya mengeluarkan benda-benda ini untuk dipamerkan, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada orang lain. Ini, kau tidak bisa menggunakan pedang pembunuh naga ini. Kata Sentian. Apa? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menggunakannya? Setelah Lin Kevan selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan hendak menggunakannya pada Sentian. Namun saat dia mengayunkannya, pedang pembunuh naga itu tampak lepas kendali dan langsung terlepas dari tangannya, lalu berbalik dan langsung menerjang dada Lin Kevan. Kutu kupret. Lin Kevan mengumpat dan segera mundur. Melihat ini, Sentian berteriak, Zhongli, berhentilah membuat masalah. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya putih, dan sebuah sosok muncul dari pedang pembunuh naga. Ketika Lin Kevan dan yang lainnya melihat dengan jelas, mereka semua tercengang. Mereka melihat seorang wanita cantik berdiri di depan mereka. Aku hanya milik tuanku. Jika ada orang lain yang ingin memanfaatkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Zhongli kepada Lin Kevan. Saudara Sen, apakah ini roh pedang di pedang pembunuh naga? Lin Kevan bertanya dengan kaget. Ya, dia adalah roh pedang Zhongli. Sentian mengangguk. Bagus sekali, bagus sekali. Bisa dipakai siang dan malam.
Hua Zhangweng menatap Zhongli yang cantik, menjilat bibirnya dan berkata. Zhongli menatap tajam ke arah lelaki tua dengan tongkat bunga itu. Dia mengerti apa maksudnya. Zhongli, kembalilah. Sentian meminta Zhongli untuk kembali ke pedang pembunuh naga, lalu menyimpan semuanya. Lin Kevan dan dua orang lainnya jelas tidak puas, jadi mereka bertanya kepada Sentian. Saudara Sen, selain senjata ajaib ini, apakah Anda memiliki harta karun menarik lainnya? Bisakah Anda mengeluarkannya sehingga kami dapat membuka mata mereka? Saya memang memiliki dua tunggangan, tetapi mereka masih muda dan tidak terlalu patuh. Saya khawatir saya mungkin akan melukai Anda secara tidak sengaja. Kata Sentian. Gunung. Lin Kevan membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi yang tak terlihat. Cepat, keluarkan, biarkan aku melihat. Aku hanya mendengar bahwa para dewa di alam surga memiliki tunggangan, tetapi aku belum pernah mendengar bahwa seorang kultivator Mahayana memiliki tunggangan. Hua Zhangweng juga sangat penasaran. Apa yang aneh tentang ini? Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Jika rekan Daois Sen membutuhkannya, aku bisa menjadi tunggangannya. Kata Mo Saiying. Orang ini benar-benar telah dicuci otaknya oleh Sentian. Sekarang dia bersedia menjadi tunggangan Sentian. Aku tidak ingin kau menjadi tungganganku. Tungganganku lebih kuat dari tungganganmu. Sentian menatap Mo Saiying dan tersenyum. Mo Saiying tertegun dan tampak sedikit malu. Lagi pula, aku hanyalah seorang kultivator tingkat 9 di alam Mahayana, tapi aku tidak lebih hebat dari tunggangan orang lain. Hahaha, Shadow, kau bahkan tidak layak menjadi tunggangan seseorang. Lelaki tua tongkat bunga tertawa terbahak-bahak. Saudara Sen, tolong lepaskan dia dan mari kita lihat tunggangan macam apa dia yang bahkan tidak dapat menandingi kekuatan Mo Saiying. Lin Kevan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Baiklah, karena kamu ingin melihatnya, aku akan memuaskanmu, tetapi kamu harus menjauh. Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung membuka cincin penyimpanan dan melepaskan unicorn api kecil itu. Ketika mereka melihat unicorn api kecil muncul, Lin Kevan dan dua lainnya tercengang. Lalu mereka semua menatapnya dengan wajah penuh kasih sayang. Bagaimanapun juga, unicorn api kecil ini sangat lucu dan tidak terlihat garang sama sekali. Ketiga orang itu perlahan mendekati kilin api kecil dan mengulurkan tangan serta mulai menyentuh kilin api kecil itu. Si unicorn api kecil tidak menghindar dan tampak tidak takut. Kakak Sen, bukankah kau bilang kau punya tunggangan lain? Lepaskan juga, desak Lin Kevan. Oh, yang satu lagi sedang tidur dan tidak suka keluar. Kata Sentian tergesa-gesa. Binatang kecil penelan langit itu tidak mendengarkan Sentian sama sekali, jadi Sentian tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Namun, saat Sentian baru saja menyelesaikan perkataannya, binatang penelan langit kecil itu benar-benar berlari keluar dari cincin penyimpanan Sentian. Melihat yang lain keluar, Lin Kevan dan dua orang lainnya pun buru-buru menoleh. Akan tetapi, saat mereka melihat binatang kecil penelan langit, ekspresi mereka bertiga jelas-jelas menunjukkan rasa jijai. Lagi pula, binatang penelan langit kecil itu tidak secantik kilin api kecil. Rekan Taois Sen, apa nama tungganganmu? Mengapa begitu jelek? Tanya Mo Saiying terus terang. Ini, Sentian tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Sentian tidak senang. Kutu kupret, apa yang diketahui si idiot ini? Beraninya dia mengatakan bahwa binatang pemakan langitku jelek. Raja Iblis Ciyun sangat marah. Jika dia tidak berada dalam badan jiwa sekarang, dia pasti sudah keluar dan menghajar Mo Saiying sejak lama. Tidak apa-apa jika agak jelek, tetapi kedua tunggangan ini terlihat kecil. Mereka seharusnya tidak terlalu kuat, kan? Bagaimana mungkin kekuatan Shadow tidak dapat mengalahkan kedua tunggangan kecil ini? Hua Zhangweng bertanya dengan bingung. Benar sekali, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan kedua makhluk kecil ini? Mo Saiying tidak percaya bahwa kekuatannya bahkan tidak sehebat kedua tunggangan yang bahkan belum dianggap binatang dewasa ini. Jika kau tidak percaya, kau dapat mencoba meniru binatang pemakan langit. Kata Sentian sambil tersenyum. Kilin api kecil ini terlalu kecil, dan mungkin tidak sebanding dengan Mo Saiying, tapi binatang penelan langit kecil itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah, dan ia mampu menyerap segalanya dengan mulutnya yang terbuka. Aku akan bertarung, tetapi jika aku melukai tungganganmu, tolong jangan salahkan aku, Saudara Sen.
kata Mo Saing sambil mengepalkan tinjunya. Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Tapi jika kamu terluka, jangan salahkan aku. Sentian melambaikan tangannya dan berkata, binatang pemakan langit itu bukan miliknya, dan toh binatang itu tidak akan mendengarkannya. Jika benar-benar terluka, yang akan merasa sedih adalah Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, aku tidak akan terluka. Setelah Mo Saing mengatakan ini, sosoknya menghilang dalam sekejap dan langsung menuju ke binatang Tianyan kecil. Alasan mengapa ia disebut Mo Saing adalah karena kecepatannya begitu cepat sehingga bayangannya pun tidak terlihat. Tepat saat bayangan pembunuh hitam itu bergerak, binatang kecil penelan langit itu tampaknya mengetahui sesuatu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan hisap yang besar langsung menyedot bayangan hitam pembunuh itu ke perutnya. Sentian dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Mereka bahkan tidak melihat bayangan Mo Saing sebelum dia menghilang. Mana orang-orangnya? Mana si manusia bayangan? Tanya lelaki tua dengan tongkat bunga itu. Lin Kevan dan Sentian juga buru-buru mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan jejak Mo Saing. Pada saat ini, Sentian memperhatikan perut binatang dewa langit kecil itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berlari cepat. Katakan saja cepat, dia bukan orang jahat, dia adalah temanku. Sentian mengguncang binatang penelan langit kecil itu dan berteriak keras. Binatang kecil penelan langit itu membuka mulutnya dan menyemburkan bayangan hitam pembunuh. Pada saat ini, Mo Saing sudah setengah mati, badannya dipenuhi lendir, dan dia terus bah-tiup. Ini benar-benar menakutkan, sangat menakutkan. Mata Mo Saing dipenuhi ketakutan, dan dia hampir tercengang. Lin Kevan dan Hua Zhangweng juga tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Mo Saing memasuki perut binatang penelan langit. Apa kamu baik-baik saja? Aku sudah bilang kamu tidak bisa melakukannya, tetapi kamu bersikeras mencobanya dan hampir mati. Sentian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Mo Saing. Lin Kevan menatap Sentian, matanya penuh dengan amarah dan berkata, Kakak Sen, kamu punya dua tunggangan, sayang sekali, aku heran apakah kamu bisa. Tidak, tungganganku sudah mengakui tuannya. Sentian langsung menolak tanpa menunggu Lin Kevan mengatakan apapun. Dia tahu orang ini berencana mengambil tunggangannya lagi. Sentian mengambil kembali unicorn api kecil dan binatang kecil pemakan langit, melirik Mo Saing dan berkata, cepat mandi, kalau tidak kamu akan bau. Sentian hanya ingin pamer dan membiarkan Lin Kevan dan dua orang lainnya tahu kekuatannya. Tidak mungkin dia akan memberikan semua ini begitu saja. Tidak apa-apa jika dia memberikan beberapa pil dan batu peri, tetapi dia tidak bisa memberikan harta karun apapun di badannya. Setelah Sentian pergi, Lin Kevan dan dua orang lainnya sudah mulai memandang Sentian dengan mata baru. Lagi pula, jika seseorang memiliki begitu banyak harta, tidak perlu lagi mengatakan identitas dan latar belakangnya. Semprul, kakak iparku benar-benar punya latar belakang. Aku bahkan belum pernah melihat hal-hal keren darinya. Dia memang agak pelit. Dia tidak memberiku apapun. Tapi itu tidak masalah. Saat adikku menikah, aku akan membiarkan orang ini menerima lebih banyak hadiah. Jika dia tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membiarkan adikku menikah. Kalau begitu, aku akan lihat apakah dia akan memberiku hadiah. Lin Kevan mengangkat sudut mulutnya, seolah-olah harta karun di badan Sentian cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. 2 hari kemudian, Xing Daorong secara pribadi mengantarkan batu peri kepada Sentian. Sentian tahu bahwa meskipun Xing Daorong mengirimkan batu peri, jumlahnya tidak akan sebanyak itu, bahkan tidak sampai 100.000. Jadi untuk menghindari ketahuan, Sentian menemui Xing Daorong langsung di luar dinasti Xiao. Tuan Sen, Anda meminta saya untuk mengantarkan batu peri, dan saya datang ke sini tanpa henti. Kata Xing Daorong dengan keringat di dahinya. Orang ini tidak memiliki pesawat udara dan hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk terbang. Untuk jarak yang begitu jauh, konsumsinya sangat besar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sentian mengambil tas penyimpanan itu, ada berapa banyak batu peri di dalamnya? 100.000, kata Xing Daorong. 100.000. Badan Sentian bergetar, semprul, dari mana datangnya begitu banyak batu peri? Bersambung.